Barakallahu fikum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa aminuhu ala wahyihi ومبلغ الناس شرعه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memuliakan hamba-hambanya. Para hamba yang menyempurnakan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala yang berlipat ganda, kemuliaan yang tinggi, yang mengangkat kedudukan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan menjelaskan tentang siapa mereka. Kriteria yang Allah jelaskan dalam ayat-ayatnya yang agung di akhir-akhir surat Al-Furqan ini. Allah Subhanahu wa taala pertama menamai mereka sebagai sebutannya apa? Ibadur Rahman. Ya. Jadi para hamba tersebut dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ibadur Rahman, para hamba Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Allah menyebut nama mereka wa Ibadur Rahman. Dan Allah pun menyebut sifat-sifat mereka yang indah dan akhlak mereka yang mulia. Lalu Allah Tabaraka wa taala janjikan kepada mereka balasan yang agung dan tempat yang mulia. Nah, sifat pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki sifat sakinah. Napa niku sakinah? Ketenangan. Jadi sifat mereka itu dikenal dengan orang yang tenang. Memiliki sifat as-sakinatu wal waqar. Ya. Tenang, terhormat, ya. Wa tawadhu'u lillahi jalla wa ala wal ibadih. Merendahkan diri kepada Allah dan rendah hati kepada sesama hamba. Sehingga mereka Ibadur Rahman itu di sini dijelaskan adalah orang-orang yang alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Yamshuna 'alal ardi hauna. Itu sifat yang pertama. Yaitu orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tawadhu', dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil yang mereka temui, ya, saat mereka berjalan menemui orang-orang jahil yang menyapa mereka, Ibadur Rahman itu mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Qalu salama. Ini qaulan yaslamuna bihi minal ithmi wal lagh.
perkataan yang mereka selamat dengannya dari dosa dan ketersia-siaan. Ya. Wahum bihadza qad jama'u li anfusihim as-salamata min 'athrataini. Nah, dengan kedua sifat ini, ya, dengan ini mereka mengumpulkan pada diri mereka dua keselamatan. Jadi keselamatan dari dua ketergelinciran. Ya, athratir rijli wa athratil lisani. Ketergelinciran kaki dan ketergelinciran lisan. Ya. Jadi dalam hal ini ibadur rahman itu mereka selamat dari dua ketergelinciran ini. Mereka berjalan di muka bumi dengan penuh tawadhu. Dengannya Allah selamatkan mereka dari ketergelinciran kaki. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka disapa oleh orang-orang jahil, mereka mengatakan perkataan yang penuh dengan keselamatan. Ini ketergelinciran selamat dari ketergelinciran lisan. Ya, jadi di sini al-muallif mengatakan, ya, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, ibadur rahman itu mengumpulkan pada diri mereka keselamatan dari dua ketergelinciran, ketergelinciran kaki dan ketergelinciran lisan. Ini keselamatan yang tentu diharapkan oleh setiap orang, ya. Kadang orang kalau berjalan tergelincir, kepleset gitu ya, kesandung nah, itu bisa, istilah orang Jawa Barat, berabe ya. Pernah tergelincir, Pak? Tentu kita pernah tergelincir, gimana rasanya? Tidak enak rasanya, sama kepleset lidah gitu ya. Ada kepleset kaki, ada kepleset lidah, keperucut gitu ya, ngomong yang mungkin mengumpat ya, mencela ya. Udah kakinya kepleset, mulutnya mesuh. Ini celakanya dua kali, celaka dua kali, celaka kaki, celaka Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, walamma kanat al-'athratu 'athrataini 'athratar rijli wa 'athratal lisani ja'at ihdahuma qarinatal ukhra fi qouli ta'ala wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama fawasafahum bil istiqamati fi lafazatihim wa khutuwatihim. Ini jadi tatkala ketergelinciran itu ada dua. Jadi ketergelinciran itu kata Ibnu Qayyim ada dua, ketergelinciran kaki dan ketergelinciran lidah. Ketergelinciran lidah, kepleset kaki, kepleset lidah. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, itu masing-masing digandeng antara satu dengan yang lain. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, disifati dengan istiqamah. Jadi orang yang istiqamah ucapannya maupun langkah kakinya. Jadi ucapannya itu tidak langkah kakinya ya itu tidak tergelincir, lisannya juga tidak tergelincir. Jadi selaras gitu, istiqamah ya antara langkah kakinya dan ucapan lisannya. Maka di sini sifat yang pertama itu apa? Ibadur Rahman itu tidak menanggapi orang-orang jahil.
dengan kejahilan yang sama. Artinya kalau namanya orang jahil, ya, kadang ketika menyapa maka kadang sapaan itu menyakitkan, ya. Namanya orang jahil tidak tahu, atau menyinggung perasaan dan sebagainya. Kadang orang-orang yang ya namanya tidak tahu, barangkali kita juga pernah di posisi orang jahil tersebut, ya. Kita tidak tahu ngomong dengan siapa, ya. Jadi tidak tahu keadaan, situasi, kita ngomong aja gitu, ya. Dengan orang yang mungkin situasinya sedang tidak pas gitu, ya. Nah, ibadur rahman itu ketika mendapati kejahilan dari orang-orang jahil, dari sikap dan perilaku orang jahil, ya, mereka tidak membalas dengan kejahilan yang sama, ya. Kalau itu berupa ya verbal, ya apa namanya, kata-kata gitu, mereka tidak membalasnya dengan ungkapan atau kata-kata yang menunjukkan ya sama-sama jahilnya. Tetapi justru ibadur rahman itu menanggapi orang-orang jahil, omongannya orang-orang jahil, ya, itu dengan kalam salim, ya, dengan kata-kata yang selamat, ya. Selamat tadi apa, dari dosa dan sia-sia, ya. Artinya membalas keburukan dengan kebaikan, ya. Ibadur rahman membalas ucapan orang-orang jahil dengan ucapan yang baik. Ya, mungkin barangkali ya seperti yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita ini yang sudah hijrah gitu, ya, ketemu teman lama atau mungkin keluarga yang belum paham, artinya kan masih jahil, ya. Lihat penampilan kita, ya, yang berubah, ya, lebih tertutup auratnya, lebih menjaga ya penampilan kita, ya, agar tidak melanggar atau menyelisih syariat gitu, ya. Lalu orang jahil itu nyeletuk, ya, saudara kita, keluarga kita atau teman lama kita, nyeletuk dengan tanpa merasa bersalah gitu, ya. Ya, jadi nah, kita yang sudah ngaji, ya, coba kita contoh sifat ibadur rahman ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Membalas kejahilan dengan ilmu. Ya. Jadi mungkin kita merasakan di mungkin pas temu keluarga gitu, ya, kemudian ada orang yang bahkan mungkin sengaja, ya, sengaja mencibir kita gitu kan. Ya, wah, kok jenggote soyo, nah, gitu. Kok celanane kok kebanjiran gitu, ya. Atau waduh, kok saiki istrine kok wis kaya ninja begitu, ya. Ya mungkin gitu, ya. Ya. Ada ucapan-ucapan, ya, ini contoh yang mungkin ya tidak bisa kita hindari gitu kan. Loh, anaknya kok nggak boleh salim sama ininya gitu, ya, sama saudaranya, sepupunya begitu. Sekarang ini apa namanya, sok suci gitu, ya, sok alim apa gitu. Itu kata-kata semacam itu dari orang-orang jahil terkadang tidak bisa kita hindari. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat ibadur rahman itu apa? Membalas keburukan dengan fayadfa'una al-isa'ah bil ihsan. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tentu tidak sama antara kebaikan dan keburukan, ya. Nah, di sini yang penting untuk dicatat, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila di antara dirimu dan dia ada permusuhan, ya. Sebentar. Idfa' billati hi ahsan. Ya, balaslah
dengan yang lebih baik. Ini. Jadi balaslah dengan yang lebih baik. Lalu apabila ada permusuhan di antara kau dan ya orang jahil tadi, ya, orang tidak tahu ya, entah itu saudara kita atau teman kita, teman lama kita, mungkin ada yang memang nggak suka gitu ya, dan dia cari perkara gitu ya. Iya. Memusuhi kita. Apa kata Allah? Ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kita balas dengan ya kebaikan atau dengan yang lebih baik, maka suatu saat dia akan menjadi seakan-akan apa? Teman setia. Ya. Kalau kita balas dengan keburukan yang sama, kejahilan yang sama, kan sama-sama jahil. Tetapi ibadur rahman punya sifat yang elegan. Ketika diperlakukan buruk, diomongin yang jelek, justru dia apa? Senyumin saja, ya. Dibalas dengan senyuman, dibalas dengan tutur kata yang baik, ya. Ya, diedukasi, Ya, dijawab. Ya walaupun mungkin saat itu orang itu nggak terima. Tapi dengan balasan tersebut suatu saat ya, akhirnya apa? Kata Allah, ka'annahu waliyyun hamim. Sudah seperti apa? Teman setia. Waliyun hamim itu apa? Teman apa? Setia, teman dekat. Ya. Dan itu contoh terbaiknya adalah Rasulullah SAW. Ya. Banyak sudah yang justru yang awalnya membenci jadi membela. Awalnya benci sekali, ya. Tetapi karena balasan Rasulullah SAW, ya, itu dengan balasan yang terbaik, ya, maka apa? Ketika Allah beri hidayah kepada orang tersebut, justru menjadi apa? Pembela terdepan. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tentu hal yang demikian tidak dapat dilakukan kecuali mereka orang-orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu pasti akan mendapatkan bagian yang besar. Jadi yang namanya manusia itu kan ibarat kambang. Itu kan macam-macam. Ya, ucapannya dan perilakunya itu kan dalam berinteraksi, ya, beda daerah saja ya pasti berbeda. Yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan itu punya ya cara berinteraksi yang berbeda. Perilakunya atau ucapannya itu ya bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Maka seorang muslim yang baik agamanya, bagus pula akhlaknya, hendaknya memiliki sifat sebagaimana yang Allah sebutkan tentang ibadur rahman di dalam ayat ini. Fayuqabilul isa'ah bil ihsan. Ya, jadi membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ya. Kalau membalas keburukan dengan keburukan itu ya biasa gitu ya. Maksudnya sewajarnya gitu. Tapi yang namanya manusia gitu kadang. Kalau dalam urusan balas membalas itu sulit untuk membalas dengan yang sama. Untuk membalas dengan yang sama itu sulit. Karena hawa nafsunya biasanya mesti ada bumbu-bumbunya, ada bisa lebih ya, dibalas lebih menyakitkan lagi. Tapi seorang muslim dengan agamanya dia punya pilihan untuk membalas yang lebih baik. Itu yang menarik di situ. Dan dia tetap bisa tawadhu, dia harus tawadhu tetap. Ya, hendaknya seorang muslim ya dengan akhlak yang mulia dia tawadhu dengan sesama hambanya. Ya. Kalau tahun kemarin kita belajar untuk menjadi orang yang tidak ya, penting gitu. Ketika diperlakukan ya udah. Ya apa? Tawadhu karena sesama apa? Hamba. Ya, enggak perlu ini siapa, enggak tahu siapa saya gitu kan. Enggak tahu siapa saya gitu kan. Itu ini
Ya, terkadang kita perlu belajar menjadi orang tidak penting. Ya. Cukup merasa oh dia juga sama. Saya mungkin dulu juga sama begitu gitu ya. Ketika saya masih jahil, ya, saya memperlakukan orang yang alim, orang yang lebih dulu berhijrah sama gitu kan. Ya, ada perilaku dan ucapan yang mungkin menyinggung, menyindir dia dan sebagainya. Jadi kita doakan saja. Wah, ini kalau sudah mendoakan, wah ini lebih baik lagi ya. Membalas dengan ucapan yang baik, ya, perilaku yang lembut, yang ya. Kadang orang yang ya berbuat buruk kepada kita itu karena tidak tahu atau karena ingin memusuhi gitu ya. Itu pembalasan yang paling itu justru ketika dibalas dengan lebih baik. Ketika kita merespon dengan hal yang sama tadi, dengan sama buruknya gitu, nah itu kan sesuai dengan yang diharapkan begitu kan ya. Oh ternyata gitu dah, ternyata sudah ngaji sama aja ya, belum ngaji. Tetapi ketika kita membahas dengan yang lebih baik, itu pembalasan yang paling menyakitkan sebenarnya. Karena lama kelamaan akhirnya orang itu akan ya, kalau orang itu fitrahnya masih ada, dia akan penasaran kenapa ya? Disindir-sindir, dicaci maki, bahkan diplengosin gitu ya. Pernah diplengosin jadi kita bahkan udah salam, nggak dijawab salamnya gitu ya. Tapi tetap aja kita salam. Setiap ketemu kita sapa gitu. Walaupun enggak direspon. Ada masanya. Taib. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, tentu untuk bisa melakukan atau membalas keburukan dengan kebaikan itu, ini kan babnya akhlak ya. Untuk bisa tawadhu dengan sesama hamba itu butuh latihan jemaah. Ya. Kami di sini yang ngomong seperti ini ya, itu pertama kali yang diuji gitu ya. Biasanya justru yang ngomong ini yang pertama kali diuji ya. Saya itu punya tetangga ya begitulah ya, disapa nggak dijawab ya. Tapi terus saya salam. Lama kelamaan pas kumpul RT, Pak RT-nya ini kebetulan CS saya, teman dekat. Ustaz masih di sini. Orang sampai bengong gitu. Ya. Alhamdulillah sekarang berubah ya. Dari ketika salam, ayo Ustaz gitu ya. Padahal awalnya itu lihatnya itu begini. Iki sopo. Iya. Tapi tadi kalau kita kita balas gitu ya. Kita sapa dia enggak merespon. Kita akhirnya diam itu mungkin hasilnya berbeda. Ya. Tapi tadi kita lakukan itu harus dengan latihan tadi dan berusaha untuk kita melakukannya karena Allah. Ya. Sebab kalau bukan karena Allah kita akan kecewa. Terus diperlakukan buruk seperti itu, kalau niat kita bukan karena Allah kita akan kecewa, dongkol hati kita. Udah jadi penyakit buat hati kita. Tapi kalau kita lakukan karena Allah, yang membolak-balikkan hati itu siapa? Yang merubah keadaan seorang hamba itu siapa? Allah. Kalau orang itu tetap terus seperti itu, kita ridha kepada Allah. Itu jadi ladang pahala buat kita. Gitu ya. Mohon maaf, kadang ini kita pernah lah ya, berperkara dengan orang. Entah itu teman lama kita kecentok gitu ya. Ya, kalau bahasa kita pernah kecentok gitu ya. Sakit hati itu kadang dibawa sampai mati ya. Akhirnya matinya dalam keadaan dongkol. Naudzubillah min dzalik. Ya, kadang kita ini itu yang paling jadi di masyarakat itu teman lama, udah dari sejak kecil kadang. Tapi kecentok karena omongan tadi. Atau enggak tahu situasi, kita lagi sedih malah ya gitu aja kok lemah gitu kan. Waduh. Akhirnya kecentok, akhirnya enggak mau. Nah itu
Ya, dampaknya itu sangat besar ya, untuk diri kita dan agama kita. Akhirnya ketika sholat, waduh ada orang itu lagi, nggak khusyuk sholatnya. Ya, jadi kita mau kemana-mana nggak bebas. Wah ada orang ini lagi gitu. Jadi yang teringat apa? Keburukannya. Coba kita belajar damai dengan diri kita sendiri, atau kita berusaha untuk menormalisasi keadaan kita. Sudah apa yang sudah berlalu ya sudah gitu. Maafkan, lupakan. Nah, ini namanya sifat taghaful. Saya ngomong begini saya juga pernah gitu ya. Bertengkar, berseteru dengan orang itu ya pernah gitu. Setiap kali lihat orang itu ya pasti. Tapi tadi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Karena kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Ya, terlalu lemah diri kita itu untuk ya tadi sebagai manusia ya, ketika pernah berseteru dengan seseorang, lihat mukanya saja atau bahkan kita enggak lihat mukanya. Orang lain nyebut namanya, kita merasa apa? Dongkol dengan hati. Kalau dongkol kan enggak pantas jadi penduduk surga. Penduduk surga itu apa? Allah cabut kedongkolan dalam hatinya. Ya, dongkol kita kemana-mana, sholat jadi enggak khusyuk ya. Setiap kali orang ngomongin begitu langsung sakit lagi. Nah disitulah kita ya, yang bagi qabla dzalika. Jadi sebelum melakukan hal itu, pertama hendaknya apa? Seseorang itu apa? Memohon pertolongan kepada Allah, an yasta'ina billahi subhanahu fi umurihi kulliha. Dalam segala perkara, dalam segala urusan, hendaknya seorang muslim itu meminta tolong kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar selalu ditolong ya. Wa an yad'uhu an yahdiyahu li ahsanil akhlaq. Berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah untuk memiliki akhlak yang mulia. Wa an yasrifa anhu sayyi'aha, dan membuang atau menghilangkan ya, akhlak yang buruk. Kama thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi du'a al-istiftah. Sebagaimana yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu setiap doa istiftah. Apa itu doa istiftah? Setiap kali doa istiftah beliau mengucapkan, doa istiftah itu setelah takbiratul ihram. Sebelum kita membaca Al-Fatihah ada doa istiftah kan? Variasinya macam-macam kan, supaya kita tidak bosan. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Seterusnya ada juga apa? Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan termasuk doa yang ini di dalam doa istiftah ini apa? Di dalam doa istiftahnya Nabi SAW ini, Allahumma dini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ini doa yang paling manjur bagi orang yang ingin memiliki akhlak yang mulia, terhindar dari akhlak yang tercela. Ya. Doa ini dipanjatkan. Ya. Di saat terbaik, saat salat. Ya. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah, dalam doa istiftah kita ucapkan Allahumma hdini, coba. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk memiliki akhlak yang mulia, ya, akhlak terbaik, ya, memiliki akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Hidayah ini adalah hidayah taufik ya. Hidayah yang dimaksud dalam ayat ini apa? Hidayah taufik. Ya, karena untuk merubah akhlak kita dan kita mampu untuk melakukannya itu hanya Allah.
Ya, makanya Rasulullah saja minta siapa sama Allah. Padahal Rasulullah itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, tapi masih minta, ini mengajarkan kepada kita umatnya. Kalau ingin akhlaknya seperti Rasulullah, doanya seperti ini. Ya. Karena tidak ada yang mau memberikan hidayah tersebut, untuk memberikan hidayah untuk memiliki akhlak yang mulia, kecuali hanya Engkau, illa anta, hanya Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Ya, apa? Ya Allah, jauhkanlah diriku dari akhlak yang buruk. Ya, karena tidak ada yang dapat menjauhkan dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau. Ya, itu artinya ya. Jadi silahkan diamalkan doa semacam ini. Ini doa yang paling manjur yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada umatnya agar memiliki akhlak yang mulia. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kondisinya atau kita statusnya sebagai orang tua, ya, orang tua atau pendidik, kadang kita mendapati sikap anak kita, murid kita, ya kan, kita pengennya apa, mereka itu punya akhlak gitu, punya adab. Maka ajarkan juga doa ini, ya, diajarkan doa ini kepada mereka. Ayo nak, ucapkan, ya, ayo kita sama-sama agar kita masing-masing, ya, mungkin kita sebagai ya kepala keluarga, sebagai suami ke istri, ke anak, istri ke ibu ke anak dan sebagainya, sama-sama untuk memanjatkan doa ini supaya keadaannya semakin membaik. Karena kan masalah apapun itu kadang muncul dari akhlak yang buruk. Ya, mulai dari akhlak yang buruk akhirnya terjadi apa? Pertengkaran, pertikaian, ya. Karena apa? Jauh dari akhlak yang mulia. Sesama anak saja kadang kakak, adik gitu kan, setiap hari berantem gitu ya. Ya. Itu kalau ditelusuri dari mana itu? Akar pertikaian, pertengkarannya itu dari akhlak. Ketika masing-masing itu berusaha untuk berakhlak yang mulia, insyaallah ya, ini secara langsung maupun tidak langsung akan memperbaiki keadaan kita masing-masing. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yurshidu man kharaja min baitihi an yaqul. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bimbingan kepada kita. Bagi kita semua yang setiap hari keluar rumah ya. Siapapun yang keluar rumah hendaknya ya selain doa apa itu? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ada ucapan yang juga sangat manjur gitu ya. Ucapan doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca. Allah apa itu? Ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini sangat relevan sekali dengan pembahasan kita. Ya, doa ini sering dilalaikan, maaf ya. Termasuk saya kadang lupa mengucapkan doa ini ketika keluar rumah. Padahal yang namanya di jalan itu ada saja. Ya. Yang namanya di jalan ya, mata kita tiba-tiba jadi asbak. Ya, atau kita ketika di jalan tersesat, tiba-tiba apa? Tersesat. Padahal sudah ada map gitu ya. Ternyata masih dibelasak-belasain gitu ya. Atau terpeleset ya. Ada lubang dan lain sebagainya, masuk jurang gitu kan. Jadi ada kezaliman, atau kalau tidak tersesat atau kita menyesatkan, terpeleset atau membuat terpeleset ya, berbuat zalim atau dizalimi ya. Atau kita berbuat bodoh atau dibodohi gitu ya. Itu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Coba. Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama
au ajhala au yujhala alayya. Ya, coba nanti dibiasakan doa yang penuh berkah ini. Ini bisa menjadi benteng yang sangat kokoh bagi seorang hamba. Ya, supaya ya tidak berlaku bodoh dan tidak dibodohi, selamat dari kebodohan orang lain. Di situ ada di redaksi terakhirnya au ajhala au yujhala alayya. Tapi tidak hanya itu saja. Ya, dari doa ini Allah akan berikan pelindungan kepada kita dari yang namanya tersesat di jalan, ya. Jadi tersesat itu di jalan bukan karena kita semata-mata malu bertanya gitu ya, malu bertanya sesat di jalan. Tapi kadang-kadang kita lupa berdoa. Sehingga apa? Allah biarkan kita di jalan itu apa? Tersesat. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ketika keluar rumah tidak tersesat dan tidak menyesatkan orang. Tidak terpeleset dan tidak memelesetkan orang. Ya Allah, kalau pagi kita jalan itu kan, wah, kadang nggak lihat ada lubang ternyata. Ya, belum ditempel gitu ya. Ya. Atau kita mencelakakan orang, azil au uzalla alayya, atau azilla yang mencelakakan orang. Kita keluar jalur gitu, orang lain akhirnya apa? Ya, kecelakaan. Gimana nangge? Ya. Atau kita berbuat zalim tadi, ya, mata kita jadi asbak gitu kan, lagi wah. Makanya helmnya harus ditutup kacanya ya. Ya. Atau berbuat zalim, ya. Ya. Kadang kita tidak sadar, wah, knalpot kita ternyata apa? Olinya sudah harus ganti. Karena apa? Karena mengeluarkan seperti ininya cumi itu apa? Ya. Atau suara, ya, suara motor kita, rung, kaget gitu. Motornya ada nggak di sini? Ya, mungkin dari suara, dari asap, ya, bisa aja gitu kan. Banyak hal. Jadi peluang untuk, ya, peluang berbuat zalim, ya, atau dizalimi itu sangat besar kalau di jalan. Betul nggak Pak? Ya. Nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu sama gitu ya. Kalau sudah di jalan itu peluang untuk berbuat zalim dan dizalimi itu ada saja. Ya. Peluang kecelakaan atau mencelakai orang lain itu juga ada. Ya. Termasuk tadi, ya. Peluang di jalan itu kita nggak tahu apa-apa ya, bodoh gitu ya, apa namanya? Ditimpa kebodohan ya di jalan, atau kita ya menimpakan kebodohan itu kepada orang lain, itu juga ada. Makanya doa ini sangat luar biasa untuk kita amalkan ya, supaya kita terhindar dari itu semua. Allahumma a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhal alayya. Insyaallah ini akan bisa kita ucapkan secara lanyah gitu ya, kalau kita sering mengamalkannya ya. Dan dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita. Baik, sebenarnya kita harus masuk ke sifat yang kedua ya, Ibadur Rahman. Tapi kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita bahas kembali sifat yang kedua ya. Hamba Allah ya, Ibadur Rahman itu memiliki sifat menjaga salat 5 waktunya, khususnya yang sunnah, dan juga yang salat 5 waktunya yang wajib maupun yang sunnah, khususnya apa? Qiyamul lailnya atau salat malamnya insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.